Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leni Sumarni dari kelas 4D jurusan BKI Universitas Islam Gunung Jati Bandung. Saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah metodologi dakwah yang berupa pertanyaan ganjil yang diampu oleh Dr. Haji Rohmanur Aziz SOSI MAG. Peta konsep dakwah terbagi menjadi dua, yaitu secara lisan dan bilihal atau secara nyata. Secara lisan terbagi dua, yaitu secara irsyad, yaitu bimbingan, konseling, dan psikoterapi Islam yang dimana sasarannya individu atau kelompok kecil, sedangkan tablik hanya menyampaikan pesan, menyebarluaskan ajaran agama Islam melalui mimbar atau media massa dengan sasaran sasaran orang banyak. Dalam tablik terbagi lagi tiga, yaitu kitabah secara tulisan dan khitobah secara khotbah atau ceramah dan ilham atau penyiaran. Dan yang selanjutnya secara bilihal atau nyata, yaitu terbagi dua, yaitu tadbir di mana manajemen atau membuat kebijakan pemerintah dan lain-lain guna untuk kegiatan dakwah. Sedangkan tatwir yaitu pengembangan, yaitu di mana pemberdayaan sumber daya SDM-nya dan SDA-nya. Dakwah sebagai aktivitas adalah suatu proses penyelenggaraan usaha yang dilakukan secara sadar dan sengaja dalam rangka meningkatkan taraf dan tata nilai hidup manusia yang berlandaskan ketentuan Rasul dan Allah. Dakwah sebagai ilmu adalah ilmu dakwah memiliki ruang lingkup pembahasan yang sangat luas. Sebagai ilmu yang mempelajari proses penyampaian ajaran Islam kepada umat, dakwah identitas dengan pembangunan fisik dan non-fisik dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu. Adapun yang dimaksud ilmu dakwah adalah suatu ilmu yang berisi cara-cara dan ketentuan yang dimana untuk menarik perhatian supaya menganut, mengikuti, dan menyetujui atau melaksanakan suatu ideologi, agama, pekerjaan, dan pendapat tertentu. 5 ayat eksplisit yang menyebutkan kata dakwah, di mana yang pertama surat Al-Baqarah ayat 186, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'ata ida da'ani fal yastajibu liwal yu'minu bi la'alahum yarsudun, yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa dan aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Yang kedua surat Ar-Rum ayat 25, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatil an taquma sama'u wal ardu bi amri summa idza da'akum daw'at minal ardi idza antum tahrujun, yang artinya di antara tanda-tanda kebesarannya ialah berdirinya langit dan bumi, dan hendaknya kemudian apabila dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur. Yang ketiga surat Ar-Ra'd ayat 14, Bismillahirrahmanirrahim, lahu da'watul haq walladzina yad'una min dunihi
la yastajibuna walahum bisa'in ila kabasiti kafaiti ila ma'ili yabalugho fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirina ila fidolan, yang artinya hanya kepada Allah doa yang benar, berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka, tidak ubahnya seperti orang yang membuka kedua telapak tangannya ke dalam air agar air sampai ke mulutnya, padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Yang keempat, Bismillahirrahmanirrahim. Wa andinin nasa yaumayyatihul adabu fayyakula ladina dolamu robbana akhirna ila azalin qaribin nujib da'wata kawan natabihi rusul awalam takunu aqsamtum min qablu malakum min zaula, yang artinya, dan berikanlah peringatan Muhammad kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka, maka orang yang berzalim berkata, ya Tuhan kami, berikanlah kami kesempatan kembali ke dunia walaupun sebentar, niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti rasul-rasul. Kepada mereka dikatakan, bukankah dahulu di dunia kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa? Yang kelima, Bismillahirrahmanirrahim. La zarama annama tad'unani ilaihi laisa lahu da'watun fi dunya wala fil akhirati wa anna maradanna ila Allahi wa annal musyrikina hum ashab, yang artinya sudah pasti bahwa apa yang kamu serukan aku kepadanya bukanlah suatu seruan yang berguna baik di dunia maupun di akhirat, dan sesungguhnya tempat kembali kita kepada Allah, dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas mereka itu akan menjadi penghuni neraka. Perbedaan mendasar antara ilmu komunikasi dengan dakwah terletak pada penekanannya, di mana komunikasi bermuatan pesan umum sedangkan dakwah berkonsentrasi khusus dengan ajaran agama Islam. Dari segi pesan, komunikasi adalah gagasan, pendapat, fakta, dan sebagainya yang dimuat dalam sebuah pesan. Sedangkan dakwah adalah aktivitas lanjutan daripada tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan dalam kegiatan dakwah, dan semua ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat. Perbedaan tabligh dengan dakwah dapat dilihat dari sifatnya. Jika dakwah menuntut untuk manusia berubah dari yang buruk menjadi yang baik, sedangkan tabligh hanyalah menyampaikan pesan guna diterima oleh komunikan. Unsur-unsur dakwah ialah pertama, dai atau pelaku dakwah, orang yang melaksanakan dakwah dengan cara lisan, tulisan, atau perbuatan, baik secara individu maupun kelompok. Yang kedua, mad'u atau penerima dakwah, yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah, baik individu maupun kelompok, baik yang beragama Islam maupun tidak. Yang ketiga, mada atau materi dakwah, yaitu masalah, isi pesan atau materi yang disampaikan oleh dai. Yang keempat, wasilah, yaitu media dakwah atau alat yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah kepada penerima dakwah. Yang kelima, tarikah atau metode dakwah, yaitu suatu cara yang ditempuh
atau cara yang ditentukan secara jelas untuk mencapai dan menyelesaikan suatu tujuan, rencana sistem tata pikir manusia. Yang keenam, atsar atau efek dakwah, yaitu tanda atau keadaan setelah dakwah berlangsung. Yang terakhir, tujuan, yaitu membantu dai dalam rangka mencapai keberhasilan dakwah secara efektif dan efisien. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.